Hah? Ya, baik. Oh, Nabila lagi mati lampu. Emang di mana rumahnya Nabila? Majalaya. Oke. Wah, Majalaya mah terkenal dengan Bugisnya ya. Bugis Majalaya. Oke, baik ya. Kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini ya, perkuliahan pertama kita masih diberikan kekuatan untuk membuka mata dan membuka pikiran kita sehingga perkuliahan hari ini berjalan lancar ya. Terus terang Ibu juga baru mendengar atau baru mendapatkan bahwa Jepang ini Ibu ada mata kuliah di
PGSD ya. Tadi kalau Dedeh nggak nge-WA ibu nggak tahu. Untungnya ibu lagi di depan laptop karena baru beres mengajar juga setelah maghrib itu. Kalau kalian juga sama, baru dapat infonya barusan atau Kemarin, dari tadi siang? kemarin. Oh, kemarin. Iya, iya, iya. Iya. Uh, tapi I have a bad news ya, bad newsnya tapi nanti aja deh ceritanya kita sekarang yang asik-asik dulu, yang senang-senangnya dulu ya. Oke, nah kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah semuanya sebagaimana kalian bisa lihat di screen ya atau di layar bahwa ini nama ibu ya atau nama Miss. Kalau di kelas bahasa Inggris kan Miss ya, so you can call me Miss Isri ya. Isri Laila Syatroh. Jangan salah menyebut mohon ya. Kalau Isri itu menulisnya adalah ISRY. Jangan jadi ibu istri atau Miss Istri ya. Karena banyak yang menyebutkannya ada Miss Istri, ada Miss Isti, ada Miss Asri, kadang ada Miss Isni, ada Miss Ismi. Udah. Nah, yang betulnya adalah Isri ya. Nah, ibu itu coba sepengetahuan kalian kira-kira nama ibu berasal dari bahasa apa nih? Sunda, Indonesia, Cina, Inggris, atau Arab? Isri Laila Syatra. Kira-kira dari bahasa apa? Arab. Arab ya. Kelihatan dari Lailanya ya. Itu ya. Nah, Isri itu kalau di bahasa Indonesia itu artinya adalah perjalanan ya. Perjalanan. Kalau bahasa Inggrisnya itu a journey ya, a journey. Nah, kemudian Laila, ada yang tahu arti Laila? Ada yang tahu nggak? Malam mungkin Ibu. Iya, apa bahasa Inggrisnya malam? Night. Night, ya, night atau evening. Ya, oke. Kalau syatroh, ada yang pernah mendengar syatroh? Pernah dengar? Nah, kalau syatroh itu diambil dari Al-Quran, surat Al-Baqarah kalau nggak salah ya. Bunyinya tuh fawali wajhaka syatra masjidil haram ya gitu ya. Jadi intinya tuh arah Masjidil Haram atau the direction of Al Haram Mosque ya. Jadi kurang lebih arti dari nama Miss Isri itu adalah Isri a journey, Laila at night ya, syatra to the direction of Al Haram Mosque. Jadi perjalanan di malam hari menuju arah Masjidil Haram karena katanya Miss Isri itu lahir pada malam Mi'raj ya. Kebetulan kemarin kita baru merayakan atau memperingati Hari Isra Miraj gitu ya. Nah, I live in Bandung ya, Miss Sisi tinggalnya bukan di Cimahi tapi di Bandung, hanya ya few meters atau beberapa meter saja dari kampus UPI ya. Hanya Sisri biasanya dulu jalan kaki ke UPI itu hanya sekitar 7 sampai 10 menit saja ya. And also I was graduated from English department dari UPI ya. Kemudian Sisi sudah menikah and I have 3 children. Yang pertama grade 6 ya, kelas 6. Yang kedua itu grade 2. Yang satu lagi grade 1. Ya, jadi semua anak-anak Wis Isri itu young learners atau anak-anak SD semuanya ya. Kemudian apalagi ya, hobi, I have lots of hobbies. Kalau waktu santai biasanya Miss Isri pertama tentu saja ya, sebagaimana kalian suka santai, rebahan ya. Kalau ada waktu luang ya. Nah, tapi rebahannya itu tidak hanya rebahan saja, kadang-kadang sambil baca buku gitu ya, kadang rebahannya sambil baca Instagram, ya. Kadang sambil nonton Netflix juga ya. Tapi itu mah hobi-hobi berfaedah ya. Nah, kalau yang berfaedah mah kayak apa? Musisi senang membaca, senang menulis,
juga senang memasak ya, gardening also ya, atau berkebun, karena kebetulan rumah itu dekat dengan Cihideng Lembang, jadi sering ke sana main dan juga cari-cari tanah atau cari-cari. Dan juga sisi senang olahraga ya, kadang badminton, kadang aerobik, dan juga kadang sepedahan atau goes ya. Oke. Sebetulnya ada hobi lain sih ya, shopping, tapi karena shopping itu harus ada uangnya, jadi harus banyak dibatasi gitu ya. Oke, nah ini semuanya nih kalian sudah mengajar di SD semuanya atau belum? Coba acungkan tangan atau raise your hand, pakai emoticon raise hand yang sudah mengajar di SD. Oh, Disti, Dini, Koni, Vina, Nabila, Dede. Oh, baru 6 orang. Yang lain berarti belum ya mengajar ya. Coba Disti ngajar di mana Disti? Saya di SD Ilmu Kreatif, Ibu. Mana itu? Di Soreang. Soreang. Oke. Dini? Saya di SD Negeri ini Sindang Sari 2. Cimahi? Di Majalaya, Ibu. Oh, Majalaya. Oke. Koni, where do you teach? Di SDN 1 Cibodas, Bu. Cibodas. Lembang. Ya. Oke. Nabila? Di SD Muhammadiyah Majalaya, Ibu. Oke. Di SD ITC Nagali, Ibu. Daiwa Cipongkol. Cipongkor. Cililin. Cipongkor. Di Gandastari, Bu. Where is it? Di Sindang Kerta, Cililin. Cililin. Aulia? Di SD Negeri Junti Girang 1. Globalisasi ya, apalagi sekarang mode-nya itu online ya, jadi kemampuan bahasa Inggris atau English ability itu sangat penting ya. Bagaimana kalian tahu nih, kita when we are using Zoom saja ya di sini, ketika kita pakai Zoom kan semuanya berbahasa Inggris ya. Ada mute, ada stop video, ada participants, ada chat, share screen, record, breakout room, reaction, ada application, ada live room, ada view. Nah ini semua tulisan bahasa Inggris ya. Kemudian ketika kita juga menggunakan mobile phone atau HP ya, itu juga sama bahwa bahasanya itu bahasa Inggris ya, meskipun bisa disetting ke bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Ketika kita buka YouTube, ketika kita buka Instagram dan lain sebagainya gitu ya, ya nyaris semuanya itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Jadi ketika kemampuan bahasa Inggris kamu terbatas, ya maka akan ada hambatan. Gitu ya, akan ada hambatan, apalagi nanti sebagai guru misalnya ya, anak-anak didik kamu itu pintar berbahasa Inggris gitu, sementara kamunya terbatas gitu. Itu juga akan jadi hambatan dalam mengajar gitu ya. Kayak anak-anak Miss Isri saja ya, sekarang kan kelas 6, kelas 2 dan kelas 1. Ya, jadi karena arus informasi yang begitu cepat ya, tontonan baik itu dari YouTube, baik itu dari TV. Jadi tanpa diajarin juga mereka sudah mengenal gitu ya bahasa Inggris dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi masa gitu gurunya kalah sama muridnya, itu lebih dangerous gitu ya. Nah, terus gini, Miss tenang aja, sekarang kan sudah ada Google Translate gitu ya. Ya, kalau misalnya kamu berkesempatan untuk membuka Google Translate, ya mending. Tapi bagaimana kalau misalnya kamu tidak ada kesempatan itu gitu ya, kamu harus mengucapkannya atau kamu harus memahaminya pada saat itu juga, kamu tetap akan kesulitan gitu ya. Jadi artinya
bahasa Inggris itu penting, ya, penting tidak hanya buat kalian sebagai individu, tapi yang paling penting adalah buat kalian sebagai guru, gitu ya. Karena nanti yang kalian akan hadapi itu bukan anak-anak seusia kalian, right? Tapi yang akan kalian hadapi itu adalah generasi atau generasi Z katanya gitu ya. Jadi anak-anak yang lahir setelah tahun 96. Ada yang tahun 2010, 2011, 2012 yang mana mereka terlahir dengan semua fasilitas yang sudah ada ya. Jadi ilmunya juga akan jauh gitu ya, lebih pesat daripada kalian. Jadi kalau kalian tidak bisa mengimbangi ya, you will be left behind ya, atau kalian akan tertinggal gitu ya. Nah, oleh karena itu, rektor terbaru kita, Ibu Iseti Rohayati, Profesor Iseti Rohayati, dia itu memiliki visi dan misi, katanya bahwa semua mahasiswa IKIP itu harus bisa bahasa Inggris, oleh karena itu dibekali setiap semesternya dengan pelajaran bahasa Inggris. Nah, kalau biasanya kan kalian itu hanya dapat mata kuliah bahasa Inggris cuma 2 ya, bahasa Inggris umum dan bahasa Inggris karya ilmiah. Sudah aja gitu kan ya, biasanya kayak gitu. Nah, kalau sekarang tuh tiap semester you will learn English gitu. Meskipun waktunya itu di jam tambahan kayak sekarang gitu ya, jam 8 ini waktunya kamu tidur, atau waktunya kalian makan malam, atau waktunya kalian gosok gigi, skincarean ya. Atau misalnya aduh ini mah waktunya senang-senang bersama keluarga, atau kalau yang LDR-an nih, pacar kamu jauh misalnya di sana, waktunya tuh hanya malam-malam karena siang itu sibuk bekerja ya. Wah ya, nah setiap hari Jumat malam mah kamu pending dulu atau rubah jadwalnya gitu ya. Gue juga sama, gue juga capek ya dari siang beraktivitas ngajar. Ini tuh kepala tuh udah pusing banget ya. Apalagi lagi nggak enak badan. Tapi mau gimana lagi, ini kan tugas ya. Kan kata Ali bin Abi Thalib atau kata siapa ya, Ibu lupa. Kalau kamu katanya tidak tahan menahan perihnya belajar, kamu tidak akan tahan menahan perihnya kebodohan, katanya gitu ya. Jadi tahan ya, tahan. Kalau perlu kopi, ambil kopi ya. Kalau perlu jus, bikin jus. Apa namanya? Minuman segar silakan ambil. Sambil ngemil boleh. Kalau misalnya boleh lah kalau jam segini mah ya. Yang tidak boleh itu ketika kalian off cam dan dipanggil itu nggak ada. Nah itu yang nggak ya. Jadi untuk selanjutnya mah bolehlah ya. Untuk selanjutnya mah usahakan on cam ya. Karena kan ini tatap maya ya. Jadi Miss Istri itu tidak bisa menatap kalian nih. Yang bisa kelihatan sama Miss Istri wajahnya itu hanya Dede, Siti, Hilma, Widi, Eli, Safa, Dian, Vina gitu. Disti, yang lain-lainnya mah nggak tahu nih wajahnya yang mana. Tuh Wulan tadi nongol sedikit tapi tutup lagi. Fajar tuh kelihatan poninya bagus Fajar. Aisyah tuh apa tuh di belakangnya Aisyah? Itu apa gordennya warna-warni ya. Kemudian Ade Santi, aduh dasternya bagus. Bukan batik, Itu Bu. Ini mah batik, Bu. Oh batik, oke. Ya daster batik kah? Bukan, Ibu. Oke, bukan ya, beda ya. Oke. Sinta, tuh Fadilah Hilma, ya kelihatan. Kalau siapa Risna, ini pada gebetulin kerudung, ini pada baru pakai kerudung ya. Oke. Nah kecuali Eli nih, Eli baru kelihatan kucingnya aja. Eli lagi ngapain, Li? Oke, Anissa, Aulia, atau yang belum kelihatan, dan Nabila juga baru kelihatan kucingnya saja. Neng Dini yang baru kelihatan foto selfie-nya, ya dan lain-lain ya. Jadi oke, jadi usahakan kalau tidak ada kendala on.
PS atau rencana pembelajaran semester. Nah, ini. Speak now. Speak now to. Wait ya. Speak now to. Sebentar ini ya, karena kita kuliah bukunya harus dilihat dulu. Oke, ini. Sudah pada makan malam? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini bukunya. Ya, Ibu izin screen share ya. Nah, ini buku yang akan kita pakai. Namanya adalah buku Speak Now to, ya, Communicate with Confidence katanya ya. Speak Now, berbicara sekarang. Communicate with Confidence, berbicara secara secara percaya diri. Nah, ini ya, buku ini ditulis oleh Jack C. Richard dan David Volk ya. Kemudian publish ya atau dipublikasikan oleh Oxford ya. Kalian tahu sendiri bahwa Oxford itu adalah salah satu universitas tertua dan terbaik se-Indonesia dan sedunia, dan mereka juga memiliki penerbit ya, jadi Oxford Publishing. Nah, ini bukunya. Oh, lihat. Ya. Semua Nah, yang akan kita pelajari itu adalah dari unit 17 ya. Wait, dari unit 17. Gitu. Tuh, lihat kan ya. Jadi banyak. Wait. Jadi untuk bukunya kalian sudah Ibu siapkan ya. Nanti akan Ibu simpan di Google Classroom. Ya, jadi kalian silakan tinggal download buku ini. Ya, kalian tidak perlu membeli atau tidak perlu mencari atau browsing lagi, sudah akan Ibu simpan di Google Classroom. Nah, lalu dalam mata kuliah ini kita akan belajar apa saja ya? What are we going to do? What are we going to study today? Wait, sebentar. Wait. KB 4. Oke. Nah, di bahasa Inggris 4 ini ya, belum ada ternyata ya ininya ya, KB 4-nya. Harus Ibu cari dulu sebentar ya, sebentar aja. Wait, karena ini tuh mata kuliah baru, jadi nah ini. Oke. Oh. Nah, ini. Sip. Sudah ketahuan. Nah, ini ya.
Nah, ini RPS-nya. Nah, RPS yang atau silabusnya ya. Nah, yang membuat RPS-nya adalah Bu Lilis. Nah, apa saja nih keterampilan atau capaian pembelajaran yang akan kamu yang diharapkan setelah kamu mempelajari mata kuliah ini dari aspek sikap, pengetahuan, ke bidang umum dan juga ke bidang khususnya. Yang jelas nanti kalian itu akan mempelajari ini ya, beberapa hal yang di sini misalnya talking about free time activities and showing interest ya, inviting someone and responding to an invitation ya. Kemudian kalian juga akan mempelajari apa invitation itu. Apa ada yang tahu invitation? Undangan. Undangan ya, Undangan. and giving an excuse, apologizing. Ada yang tahu apologizing? Permintaan Minta maaf. maaf. Minta maaf. Ya, kemudian responding to an apology, asking double question and describing past events ya, preferences dan lain sebagainya. Ini semuanya akan kalian pelajari selama belajar bahasa Inggris 4 ya. Ya, di sini sini ya. Oke. Nah, ini semua yang ada di sini. Project based learning. Nah, jadi di akhir nanti kalian akan membuat project ya. Projectnya nanti dijelaskan lagi. Yang jelas nih pada mata kuliah Miss Isri itu kalian itu ada 5 aspek penilaian ya. Yang adalah kehadiran ya. Yang kedua itu adalah sudah kehadiran itu coba Miss Isri tulis di chat ya. Nah, grading kriteria atau kriteria penilaian. Grading kriteria pertama adalah attendance. Attendance atau kehadiran. Kehadiran kalian itu di mana gitu. Dia selain di Zoom, kalian juga harus mengkonfirmasi kehadiran kalian di Google Classroom ya. Nanti Miss Cici akan buat folder setelah ini. So, yang kedua itu adalah your participation ya. And task ya. Participation and assignment. Jadi partisipasi dan tugas. Nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan dan upload kayak gitu ya. Yang ketiga adalah mid test atau UTS ya. Kemudian setelah UTS itu ada final test ya. Ujian akhir biasa suka selalu ada. Dan yang terakhir adalah project. Projectnya nanti menyusul ya. Projectnya apa? 5 aja. Nah, kalau kalian bisa mengikuti dengan baik, kehadirannya dengan baik, partisipasi dan tugasnya diikuti dengan baik, mengikuti UTS, UAS, dan juga membuat project, nanti kalian insya Allah ya A- atau B+ itu sudah di tangan. Kecuali kalau misalnya ada komponen yang kosong-kosong, nah baru nilainya kurang baik gitu ya. Oke deh, ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu, maaf, saya mau bertanya. Ya. Kan saya dari kelas B2 ya, Bu ya. Tadi masuk ke Jumbe 1, jadi baru masuk. Untuk jadwalnya, Bu, gak ada perubahan, tetap jam sekarang jam 8 gitu, Bu? Ya sih, Ibu teh pengennya jangan terlalu malam, tapi ternyata baru sadar Ibu teh ya. Mengajar di pasca sarjana dari jam 5 sampai setengah 7. Terus tadi di bahasa Inggris dari setengah 7 sampai setengah 8 lebih. Nah ini baru ada jam kosong lagi jam 8. Gimana dong? Ibunya yang penuh mau pindah ke hari lain. Bisa nggak pindah ke hari lain? Kalau pagi Ibu ada jadwal ya? Pagi? Kaliannya bisa nggak pagi? Bisa aja. Nah, ada yang enggak sih sebetulnya. Ya, lagian juga kan ini pakai Zoom Prodi kan ya, masuk ke breakout room masing-masing ya.
Jadi nanti akan jadi sejauh ini malah kita ikuti dulu sesuai jadwal ya. Walaupun sebetulnya capek, tapi kalau misalnya ada celah untuk pindah, yuk kita pindah karena ibu juga sudah kecapean kalau sudah malam kayak gini ya. Iya, kurang. Ya, capek banget. Oke, ada yang lagi yang mau ditanyakan lagi? Ibu mohon maaf, jadi ke depannya kita kelasnya gabung berarti ya Bu ya? Nggak B1, B2 apa gimana ya Bu? Kurang tahu, ini gimana? Sesuai jadwalnya gimana? Kan sesuai jadwalnya itu kami jam 8 kan ya Bu, terus tadi B2 itu menunggu nggak ada, kita pikir Ibu nggak masuk. Tapi ternyata di B1 masuk Bu, jadi ini kami masuk ke Zoom-nya B1 Bu. Jadi ke depannya apakah akan digabung saja, apa gimana ya Bu? Zoom. Oh, gini. Maksudnya ini teh kan breakout room. Iya, Ibu. Iya, Bu, cuman jadwal kelas B1 sama B2-nya sama, dosennya sama-sama Ibu. Dan sama jam 8. Sama. Cuman tadi kita beda breakout gitu. Jadi kita nunggu, kirain Ibu nggak ada gitu. Ternyata di kelas sebelah. Oh. Kalau B2 ini tuh ada 2020 luar kota ada ini. Ada. Oh ya udah kalau begitu mah tidak usah masuk breakout room. Kita di main room aja ya. Ya, kalau begitu mah tetap aja di main room gitu. Nggak usah ke breakout room. Kirain tadi Ibu kan yang mengontak Ibu itu hanya Dede ya kalau tadi tuh. Kirain Ibu hanya ngajar B1. Ternyata ada B2 juga. KMB2 siapa? Siapa KMB2? Reski, Bu, wakilnya siapa ada? Nanti WA Ibu ya. Iya, siap. Dede sama Safa atau siapa ya yang ini. Nah ini WA Ibu ya. 081320696082 ada di chat box. Karena nanti Ibu akan minta daftar hadir kalian juga. Oke, ini udah jam 8:40. Perkenalan singkat ya. Aduh, tapi 60 orang banyak juga ya. Tapi tidak usah semuanya ya, yang Ibu tunjuk saja ya. Silakan kalian coba sebisa mungkin try to speak in English ya. Perkenalan dengan bahasa Inggris yang kalian sebisanya saja dulu. Oke, coba Miss Istri akan coba minta Fajar dulu, Fajar. Hello, let me introduce my name. Gitu. I'm from Cibenteng. My hobby is swimming. Jelek ya, itunya ya audionya ya, Fajar, Bapak deh ya. Oke, yang lain dulu deh ya. Oke, Dian, coba Dian. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Can you hear me perfectly, Miss? Ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, Miss. Good evening. Oh, yes. Let me introduce myself. My name is Dian Handriani, and I live in Margasi. Teaching at SD Plus Al Furqan, Cimahi, Malang. And my hobby, I think since
the pandemic, I have a new hobby, and that is cooking. Maybe that's all from Okay, next. Wait, Ade Santi. Ibu, saya sebisanya ya, Bu. Okay, that's fine. Okay, hello, good evening. Introduce yourself. My name is Santi. I live in Lembang. Which part of Lembang? Lembangnya mana, Dek? Sinyalnya jelek ya di Lembang ya. Oke. Thank you. Next, Ibu Mufidah. Mufidah. Silakan. Ya, Mufidah ada? Ada. Wafa, oke Wafa. Wafa juga menghilang. Ini Bu. Ini. Oh, oke. Ya, silakan Wafa. Okay. I'm going to introduce myself. Ya. Aduh, sinyalnya pada jelek ya hari ini ya. Iya, Ibu, saya juga terlempar hujan, Bu, di sini. Iya, memang di rumah Miss Isi juga hujan. Oke deh, coba yang lainnya siapa ya? Della Citra Francisca. Yuk, Della. Nggak ada juga Della ya. Oke deh, nggak apa-apa deh. Kita, Erika, coba Erika. I will introduce myself. My name is Erika. I live in Cimahi. I'm a housewife. I have one child, and my activities is studies. I have a business. Yeah. What kind of business? And, clothes, then investigation, and many other. Oke. Good ya, ini juga sama ya. Erika juga bahasa Inggrisnya bagus. Good job. Now, Erika, you said that you are a housewife, yeah? Yes. So you make your own vlog? Vlog? Yes. You said you make your own vlog? Tadi apa? What kind of business? Investigation. Oh. And clothes. Okay, good.
Clothes. Oke, kirain tadi vlog. Oke, Milenia. Yes, Miss. Let me to introduce myself. My name is Milenia Andriani. You can call me Milen. My age is 21. I live in Cimahi and I work in optics. My hobbies are reading, listening music, watching, and